Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu kembali di pembelajaran tematik tema 5I. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai iklan media cetak dan media elektronik. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita buka pembelajaran kita dengan membaca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, sekarang kalian siapkan buku tematik 5I-nya, alat tulisnya, lalu catat hal-hal penting apa saja yang akan kita pelajari. Sudah siap ya? Oke, kalian tahu gambar apakah ini? Nah, di sini kita bisa lihat ada botol susu dalam kemasan, kemudian ada gelas susu dalam gelas, dan di sini ada merek dagang. Sekilas kita pasti bisa tahu apakah gambar ini. Iya, alhamdulillah betul sekali. Ini gambar yang di awal tadi adalah iklan. Iklan adalah pesan atau informasi tentang suatu barang atau jasa yang dibuat untuk menarik perhatian serta membujuk masyarakat yang melihatnya agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Pasti kita suka lihat di pinggir jalan, kemudian di televisi juga ada, di media cetak, atau brosur-brosur yang dibagikan oleh produsen, bisa mobil atau kendaraan bermotor. Berdasarkan medianya, iklan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama iklan media cetak dan yang kedua adalah iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang diterbitkan pada media cetak seperti koran, majalah, tabloid, buku, brosur, dan sejenisnya. Atau kita juga pernah lihat misalnya di pinggir jalan atau di jalan tol, itu ada baliho yang berisi tentang iklan sebuah produk. Nah, itu adalah termasuk media cetak. Kemudian yang kedua ada iklan media elektronik dan internet adalah yang dipublikasikan pada media elektronik seperti televisi dan radio. Karena kita sekarang berada pada era digital, maka media iklan elektronik itu bisa dipublikasikan melalui online atau internet. Bahasa yang digunakan dalam iklan itu adalah sederhana dan mudah dipahami pembacanya. Biasanya juga singkat. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Di sini bukannya ibu sedang berjualan ya. Di sini ada gambar sirup marjan karena kita sebentar lagi Ramadan, maka iklan yang banyak tampil di televisi itu adalah sirup yang segar gitu. Di sini slogannya adalah manisnya marjan begitu kaya rasa. Jadi kalimatnya itu sederhana, simpel, dan kita bisa membayangkan bagaimana rasanya dan bagaimana segarnya dari sirup marjan tersebut. Oke, nah berikutnya kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi unsur iklan. Unsur iklan itu biasanya dalam sebuah iklan terdiri dari nama produk atau jasa. Jadi kita tahu nih produk ini adalah produk apa atau jasa di bidang apa. Kemudian yang kedua itu iklan biasanya ada gambar produknya. Misalkan tadi gambar iklan sirup berarti ada gambar sirupnya. Jadi kita bisa membayangkan kesegaran dari sirup tersebut. Kemudian yang kedua ada kalimat atau slogan iklan. Jadi di dalam iklan itu ada kalimat atau semboyan atau slogan yang menjadi identitas dari iklan tersebut. Nah, kemudian biasanya dalam iklan itu ditampilkan keunggulan produk atau jasa yang akan dijual. Jadi keunggulannya apa nih? Misalkan terbuat dari bahan-bahan alami atau dijamin halal. Nah, itu adalah keunggulan dari produk yang kita akan jual yang terdapat dalam iklan. Kemudian yang kedua, harga produk atau jasa. Biasanya ada beberapa iklan yang melampirkan harga dari produk tersebut. Nah, yang terakhir itu ada kontak yang dapat dihubungi atau kita bisa mendapatkan produk tersebut atau jasa tersebut itu
ada kontak personnya. Jadi kita bisa menghubungi jika kita berminat dan tertarik, kita bisa menghubungi nomor yang tertera di dalam iklan tersebut. Sampai sini paham ya? Oke, yang berikutnya adalah iklan layanan masyarakat. Adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi. Misalkan sekarang negara kita sedang berjuang nih melawan virus corona. Jadi dimanapun, di jalan, di sekolah, di pemerintahan, bahkan di tempat ibadah pun ada iklan untuk selalu bagaimana upaya untuk mengingatkan masyarakat agar terhindar dari virus corona, yaitu dengan membentengi diri dengan menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kemudian ada juga iklan pendidikan, misalkan di sini bisa kita lihat mau jadi apa saja, yang penting sekolah dulu. Jadi ada pesan kepada masyarakat dan ajakan untuk berubah atau ayo kita sekolah. Nah, yang berikutnya kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi kebahasaan dalam iklan. Bahasa iklan itu biasanya menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Jadi bukan panjang atau berbentuk paragraf. Nah, itu adalah sebuah karangan. Tapi dalam iklan itu kalimatnya itu hanya singkat, padat, dan jelas, mewakili dari isi iklan. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang dapat memikat hati pembaca atau pendengar. Jadi simple, dia hanya singkat, tapi kita selalu ingat dan mudah diingat sekali kata-katanya. Misalkan ayo sekolah. Nah, itu ajakan kepada warga masyarakat untuk mensukseskan pendidikan 12 tahun. Nah, iklannya itu ayo sekolah, simple dan mudah diingat. Kemudian yang berikutnya adalah bahasa iklan itu menggunakan kata-kata konotasi yang bermakna positif. Jadi konotasi itu kiasan yang dilebih-lebihkan tapi positif. Jadi orang tertarik untuk membaca, kemudian membeli produk tersebut atau mengikuti ajakan pada iklan tersebut. Kemudian yang terakhir, menggunakan bahasa yang bersifat objektif, jujur, dan menarik. Jadi iklannya itu tidak boleh penuh kebohongan atau pembohongan publik, itu juga tidak boleh, harus jujur, karena ketika berbohong itu adalah penipuan. Nah, di sini iklan itu harus objektif, jujur, dan menarik. Alhamdulillah kita sampai di akhir pembelajaran kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita mengenai iklan ini bisa difahami dengan baik. Kalian bisa mengerti ketika di jalan, oh ini iklan masyarakat, oh ini iklan produk atau jasa. Jadi dan bahasanya itu jadi mudah kita ingat. Nah, pesan ibu adalah ibu mengutip ucapan dari Kiai Kondang, ulama besar di Indonesia, yaitu Agim atau yang kita kenal dengan Abdullah Gimnastiar. Beliau berkata, orang yang berilmu pengetahuan ibarat gula yang mengundang banyak semut. Dia menjadi cahaya bagi diri dan sekelilingnya. Insya Allah dengan kita berilmu, mencari ilmu dunia dan mencari ilmu akhirat, menjadikan kita pribadi yang berilmu dan beriman. Ilmu saja tidak cukup untuk bermanfaat, tapi harus dibarengi dengan ilman agar ilmu kita itu berguna untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk pemiliknya. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi